Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Septriana. Saya prodi dari PG PAUD. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Oh iya teman-teman, kalian tahu tidak apa pengertian dari bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yaitu menurut bahasa variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Fungsi ragam bahasa Indonesia yaitu ada 5, teman-teman. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Yang kedua, simbol nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara ada 4. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pembangunan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, teman-teman, jenis-jenis dan ciri-ciri ragam bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama, ragam lisan. Teman-teman tahu tidak apa itu ragam lisan? Ragam lisan merupakan ragam yang dihasilkan melalui alat ucap dan fonem sebagai unsur. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah yang pertama tuh ada 7. Yang pertama ada memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua tergantung situasi, kondisi dan ruang dan waktu. Yang ketiga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ragam tulisan. Nah, kalau tadi ragam lisan, kalau ini ragam tulis. Nah, ragam tulis atau ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Nah, ciri-cirinya tuh dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat membantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh bahasa Indonesia, contoh dari ragam bahasa Indonesia yaitu wartawan dalam menulis berita. Nah, cukup sekian, mungkin ada salah kata. Nah, presentasi saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.